Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita semua tergolong dari Islam yang taat, bukan Islam KTP. Sahabat beriman, kebanyakan masyarakat mengaku beragama Islam, tetapi tidak sedikit yang meninggalkan sholat. Mereka itu jika suatu ketika ditanya tentang agamanya, pasti menjawab beragama Islam. Namun demikian, mereka itu tidak pernah bersembahyang atau ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak membayar zakat, tidak berpuasa, dan apalagi menjalankan ibadah haji. Tentu berkepikiran saja tidak. Sekalipun begitu, jika datang hari raya, biasanya mereka juga berpakaian baru dan ikut sholat di masjid. Mereka itu oleh kebanyakan orang disebut sebagai Islam KTP atau Islam abangan. Istilah itu kemudian ternyata juga digunakan oleh Clifford Geertz dalam penelitiannya di Pare, Kediri, tatkala mengkategorikan orang Jawa. Penelitian asing itu membagi komunitas menjadi priayi, kemudian santri, dan abangan. Sekalipun kemudian juga memperoleh kritik dari berbagai pihak. Sahabat beriman, kelompok Islam abangan tersebut dalam perkembangannya lebih lanjut ternyata jumlahnya makin menyusut. Mereka itu semakin lama ternyata semakin ada kemauan untuk menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan bahkan bagi mereka yang berekonomi kuat juga menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, tidak sedikit di pedesaan orang yang bergelar haji, padahal sebelumnya adalah tergolong dari Islam KTP. Memang sekalipun diberi identitas sebagai Islam KTP, tetapi dalam hal-hal tertentu, mereka mengikuti tradisi santri atau orang Islam taat. Sebutan taat di sini sebenarnya hanya untuk menggambarkan bahwa yang bersangkutan sehari-hari menjalankan sholat dan datang ke masjid di hari Jumat. Selain itu, sebagai seorang yang Islam KTP, mereka juga berhitan menikah dengan cara Islam dan juga menjalankan kegiatan ritual seperti selamatan pada hari-hari tertentu. Seperti pada saat menjelang bulan puasa, memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, kemudian tahun baru Hijriyah atau bulan Suro dan sejenisnya. Sahabat beriman, orang yang berislam KTP sebagaimana digambarkan di beberapa desa jumlahnya cukup banyak, bahkan kadang melebihi jumlah orang Islam yang taat. Perbedaan seperti itu tidak menjadi penghalang di antara mereka, yaitu untuk bergaul secara bebas pada setiap hari. Orang yang belum menjalankan sholat 5 waktu dianggap masih belum ada kesadaran. Namun anehnya, orang yang berislam KTP itu juga hormat atau menghargai kepada mereka yang menjalankan sholat 5 waktu. Mereka bukan tidak mau sholat, tetapi disebut belum kalir atau belum memiliki kesadaran untuk menjalankannya. Bagi kebanyakan orang Islam taat juga tidak membenci kepada orang Islam KTP. Padahal orang Islam KTP memiliki tradisi yang tidak disukai oleh orang yang Islam taat. Misalnya dalam kesenian, orang Islam KTP memiliki kesenian tersendiri, disebut kuda lumping, tandaan, dengan disertai kegiatan minum-minuman yang memabukkan dan lain-lainnya. Berbeda dengan Islam KTP, orang Islam taat memiliki kesenian yang disebut dengan gambus, solawatan, jedor, dan semacamnya. Sekalipun demikian, seingat saya, perbedaan itu tidak mengganggu komunikasi atau persaudaraan di antara mereka yang berbeda itu. Itulah hebatnya orang-orang yang ada di pedesaan. Perbedaan dalam menjalankan agama tersebut tidak berdampak pada kehidupan di daerah pedesaan.
yaitu termasuk kegiatan politik, misalnya dalam pemilihan kepala desa dan perangkat lainnya. Mereka tidak saling mengolok, merendahkan, dan menghalangi seseorang yang berbeda untuk memperoleh berbagai keuntungan. Namun anehnya, lama-kelamaan ternyata orang Islam KTP bisa berubah menjadi santri atau Islam taat. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagamannya meningkat. Dahulu, orang Islam KTP atau kaum abangan menjadi pendukung PNI atau sekarang PDIP atau juga Golkar. Rupanya, dalam berpolitik, perubahannya tidak semudah dibandingkan dengan dalam beragama. Sekalipun sudah menjadi santri taat, mereka masih berpolitik sebagaimana sebelumnya. Melihat kenyataan yang digambarkan secara sederhana itu, ternyata kualitas keberagaman seseorang perlu melewati proses yang panjang. Orang yang semula disebut sebagai orang yang Islam KTP, namun lambat laun melalui proses panjang akhirnya berhasil menjadi Islam taat. Mungkin ada pertanyaan, apakah proses itu akan sampai ke kesempurnaan? Maka kiranya tidak ada seorang pun yang mampu menilainya, sebab kualitas keberislaman tidak cukup hanya dilihat dari aspek dohirnya saja, seperti baju dan atau aksesoris lainnya, melainkan lebih dari itu adalah menyangkut dari aspek batinnya. Dalam beragama dan pandangan Islam dinyatakan Allah tidak melihat seseorang dari aspek dohirnya, melainkan akan melihat terhadap niat dan hati seseorang. Wallahu a'lam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.